Pemirsa, temuan minyak goreng kemasan merek Minyak Kita yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera di label kemasan menjadi sorotan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mendapati harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Lantas mengapa minyak kita ini bisa beredar dengan takaran yang tidak sesuai? Sejauh mana pengawasan terhadap distribusinya? Siapa yang bertanggung jawab atas pengurangan ini? Dan lalu apa sanksinya? Tuntut mereka seberat-beratnya, karena kenapa? Kalau mereka tidak dituntut seberat-beratnya atau kita melakukan pembiaran, itu sama dengan beternak kejahatan. Video minyak kita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750 ml yang viral baru-baru ini membuat publik geram. Apalagi dalam sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung, Jakarta beberapa waktu lalu, kondisi serupa ditemukan. Satgas Pangan Polri kemudian turun tangan dan menyelidiki temuan itu. Ketua Satgas Pangan Polri yang juga Direktur TP Deksus Barreskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan kecurangan minyak kita. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan pemilik sekaligus kepala cabang dan pengelola PT ARM. Polisi menemukan minyak kita yang dikemas tersangka hanya berisi sekitar 750 hingga 802 ml saja. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Boga Simatupang menyatakan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus ini bisa mendapatkan kompensasi atau juga bisa membawanya ke meja hijau. Hak dan kewajiban konsumen itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99 sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi konsumen itu berhak meminta atau mengembalikan barang atau meminta dikembalikan uang. Kalau memang dalam pengembalian itu terdapat permasalahan dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak, konsumen itu dikasih pilihan untuk ke peradilan umum seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya, polisi merilis 3 perusahaan yang memproduksi minyak kita. 2 perusahaan di Tangerang menjual di atas HET, sementara 1 perusahaan di Kudus telah tutup. Lantas mengapa minyak goreng ini bisa beredar dengan takaran yang tidak sesuai? Sejauh mana pengawasan terhadap distribusinya? Siapa yang bertanggung jawab atas pengurangan takaran ini? Dan apa sanksinya? Karena ini kelihatannya bukan baru, bisa saja sudah agak lama ini beredar. Jadi ini memang sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat kita. Bagaimana supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat? Sederhana, tegas melakukan penindakan, tuntut mereka seberat-beratnya. Karena kenapa? Kalau mereka tidak dituntut seberat-beratnya atau kita melakukan pembiaran, itu sama dengan beternak kejahatan. Ini akan bertelur lagi, beternak lagi, beranak lagi kejahatan ini. Tapi ini harus dipotong rantai kejahatan yang dibuat.
kenapa? Ini menyakiti rakyat kecil, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kita harus memotong rantai ini dari sekarang. Dan itu perintah Bapak Presiden. Jangan menzolimi rakyat kecil. Itu perintah beliau. Kita kan produsen terbesar, tidak ada alasan suplainya kurang. Kecuali ada yang bermain-main. Sekali lagi, tidak ada alasan suplai kita kurang. Oke, jadi ini akan ditarik semua, Pak Menteri? Tidak ditarik, tetap kan ada yang tidak semuanya tidak memenuhi standar. Banyak, mungkin 10%, 5%, atau 15%. Kan banyak yang baik. Tidak semuanya pengusaha jelek. Pengusaha itu punya peran penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Itu punya peran penting. Yang menciptakan lapangan kerja kan didominasi oleh pengusaha. Nah, yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tidak patuh, pertama kami himbau, persuasif. Setelah kami himbau masih terjadi, ya apa boleh buat, diserahkan ke penegak hukum. Meski minyak kita bukanlah minyak goreng subsidi pemerintah, harganya diatur pemerintah sebagai solusi bagi masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya minyak curah, ya. Peraturan dari Kementerian Perdagangan sudah mengatur bahwa namanya itu adalah minyak kita. Ya. Itu nama untuk minyak yang tidak diberikan brand oleh produsen besarnya. Dan ini sebagai suatu kewajiban domestik, jadi domestic market obligation, ya kan? Bagi perusahaan-perusahaan besar itu jangan hanya membuat minyak yang bermerek, tapi dia membuat minyak kita. Itu adalah merek terdaftar Kementerian Perdagangan. Nah, dari situ barulah kemudian diatur siapa yang mengemas. Yang mengemas ini adalah D1, distributor 1. Kemudian yang mengemas ini mendistribusikan lagi ke D2. Kemudian D2 ini ke pengecer, dan pengecer selanjutnya kepada masyarakat. Dan ditentukan harganya 15.700 harga eceran tertinggi. HET-nya ya? HET. Tapi memang melihat jenjang yang 4 jenjang ini, ya kan, dia harus mengemas, beli plastik, dia harus mengirim, ada transport, ya, dia harus mengasih ke pengecer lagi. Harusnya memang efisiensi, sehingga kepada masyarakat sesuai tujuannya ini untuk minyak yang dijual di pasar rakyat. Itu peraturannya demikian. Betul. Jadi ini disalahgunakan, ya. Minyak-minyak yang dibeli secara curah, ya, itu disalahgunakan oleh oknum-oknum, dan saya sudah melakukan pengecekan yang dicurigai oleh polisi itu masuk ke dalam list yang distributor 1. Jadi di dalam list yang ada di dalam SIMIRA, Sistem Informasi Minyak Curah, oleh Kementerian Perindustrian, itu sudah ada distributor 1 namanya siapa aja terdetek. Dan ini yang berapa perusahaan ini masuk di distributor 1. Artinya dia di dalam perusahaan yang mengemas. Jadi dia menerima ribuan ton minyak curah dari perusahaan besar, kemudian dia mengemas plastik maupun botol plastik, baru kemudian dia distribusikan lagi. Nah, disinilah mungkin praktek-praktek kecurangannya terjadi. Tim TV One mengabarkan.